kita gagal menjadikan cinta pertama kita jadi cinta terakhir kita. Hai, aku Yulia. Dengerin lagi ya Your Yulia channelnya. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kamu. Be good, be smart. Hai teman-teman, balik lagi di YouTube channel aku, Your Yulia Channel. Terima kasih ya sudah klik konten aku. Dan aku juga berterima kasih nih untuk kalian yang sudah memberikan nyawa di konten aku. Siapa sih yang sudah memberikan nyawa? Iya, kamu yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah komen, dan juga kamu yang sudah share ke teman-teman kamu, saudara kamu, lingkungan kamu tentang YouTube channel aku. Aku berterima kasih banget karena sekali lagi kamu sudah kasih nyawa di YouTube channel aku. Makasih ya. Teman-teman, yang paling penting lagi adalah aku tuh selalu update video 3 kali dalam 1 minggu. Hari apa ya? Sabtu, Minggu, dan Senin. Ingat ya, hari itu hari Sabtu, Minggu, Senin. Kamu pasti nonton kan? Thank you. Nah teman-teman, dalam hidup ini ada yang namanya untuk pertama kalinya. Untuk pertama kalinya seorang Yulia berjalan misalnya. Untuk pertama kalinya saya pakai seragam SMP. Untuk pertama kalinya saya pakai seragam SMA misalnya. Untuk pertama kalinya saya bekerja. Dalam hidup ini, dalam sejarah hidup kita pasti ada yang namanya untuk pertama kalinya. Momen nih, momen penting gitu ya. Nah, itu yang ingin aku bahas nih teman-teman. Untuk pertama kalinya aku jatuh cinta. Atau cinta pertama. Ya teman-teman, kamu tahu nggak? Kalian sadar nggak? Kalau cinta pertama itu jarang banget yang namanya menjadi cinta terakhir. Artinya kamu jatuh cinta sama dia, kamu pacaran sama dia pertama kali misalnya, kemudian kamu jatuh cinta, kemudian kalian bertahan kuat sampai akhirnya kalian married. Itu tuh jarang banget teman-teman. Banyak cinta pertama yang akhirnya kandas dan gagal. That's why kisah cinta pertama ini banyak yang diangkat menjadi sebuah film. Misalnya film Sunny. Kamu ingat nggak filmnya BCL tentang cinta pertama? Itu juga berat ya, tentang kisah cinta pertama gitu kan? Atau film-film di dalam drama Korea gitu. Aku suka drama Korea soalnya. Misalnya nih, Another Miss O. Ini nih filmnya. Ya, aku tuh suka banget sama film ini teman-teman. Itu tuh berkisah tentang seorang laki-laki yang sangat sulit melupakan cinta pertamanya. Manis banget ya. Laki-laki kayak gitu gak sih? Komen ya, komen nih laki-laki kamu kayak gitu gak? Atau tentang film yang baru-baru ini aku tonton, Find Me in Your Memory kalau nggak salah judulnya. Ini filmnya bagus loh, recommended. Oke teman-teman, begitu banyak film tentang cinta pertama. Karena memang cinta pertama ini berkesan banget teman-teman. Ya kan? Karena dengan cinta pertama kita, banyak orang yang melakukan hal-hal yang baru pertama kali dia lakukan. Misalnya, kamu nggak pernah pura-pura untuk salah kirim pesan nih sama orang sebelumnya, tapi akhirnya kamu pura-pura salah kirim pesan. Kamu udah makan belum? Sorry ya, aku mau chat teman aku tadi, jadi salah nih. Hanya untuk mendapatkan perhatian dia, ya kan? Tuh, cinta pertama tuh banyak banget kesannya. Tapi sayangnya, cinta pertama yang indah ini, cinta pertama yang bikin kita berbunga-bunga ini, hidup kita menjadi berwarna banget gitu ya, karena adanya cinta pertama. Kamu pernah nggak ngalamin senyum-senyum sendiri di atas tempat tidur? Atau cuma aku doang? Aku ngalamin sih waktu aku jatuh cinta untuk pertama kali gitu ya, senyum-senyum di atas tempat tidur gitu. Jadi teman-teman, cinta pertama itu berkesan banget kan? Ya. Nah, alasannya kenapa sih cinta pertama itu jarang ada yang berhasil menjadi cinta terakhir? Alasannya ada 3 hal teman-teman. Yang pertama, memahami, mengalah, dan melepaskan ego. Kita gagal menjadi orang yang bisa memahami, kita gagal menjadi orang yang bisa mengalah, dan kita gagal menjadi orang yang mampu melepaskan ego kita. Ketiga hal ini yang dalam in my opinion, kita gagal menjadikan cinta pertama kita jadi cinta terakhir kita. 3 hal ini yang membuat teman-teman, ya kan? Kenapa sih? Karena seperti tadi yang aku bilang di awal, bahwa selalu ada kata untuk pertama kalinya. Karena di cinta pertama, kita baru belajar mencintai seseorang, yang artinya kita nggak punya pemahaman, kita nggak punya pengalaman tentang cinta sama sekali.
kita baru mau belajar tentang cinta dengan dia. Jadi teman-teman, kenapa cinta pertama selalu gagal? Karena cinta pertama adalah guru kamu yang pertama kalinya mengajarkan kamu tentang cinta. Terima kasih guru pertamaku. Teman-teman, kamu nggak tahu kan caranya memperlakukan cinta pertama kamu ini bagaimana dengan baik. Karena tadi kamu nggak punya pengalaman untuk itu. Jadi kamu meraba-raba, aduh gue harus gimana ya? Aduh ini salah nggak ya? Itu salah nggak ya? Jadi sering terjadi percekcokan. Karena kalian sama-sama belum memahami satu sama lain. Karena tadi salah satu penyebab yang paling banyak adalah dia adalah cinta pertama kamu. Sehingga kamu nggak punya pengalaman sebelumnya untuk memahami orang lain. Siapa tahu di pengalaman kamu sebelumnya kamu malah menuntut untuk dipahami terus. Bisa jadi kan? Ya seperti yang kita tahu ya teman-teman, cinta pertama bukan pacar pertama loh. Banyak juga sih yang kayak gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan sih cinta pertama juga pacar pertama. Ya begitulah, rumit ya teman-teman, complicated tentang cinta itu. Jadi yang kedua, kamu juga belum mengerti bagaimana yang namanya memahami pasangan kamu. Kamu belum mengerti bagaimana harus menyikapi pasangan kamu yang misalnya moodnya lagi jelek, atau dia lagi bete, atau dia lagi butuh support, atau dia lagi butuh dukungan. Kamu malah teralih ke yang lain, misalnya ke hobi kamu, ke hal yang kamu suka. Itu kan buat pasangan kamu jadi bete gitu. Itu kan buat pasangan kamu jadi marah kayak gitu kan. Ya begitulah cinta pertama, guru yang mengajari kamu tentang memahami. Berat ya teman-teman. Nah yang ketiga, melepaskan ego. Ego itu hal yang paling sulit untuk dilepaskan teman-teman, ya nggak? Apalagi untuk orang-orang yang hidupnya berprinsip, ya pegang aja pandangannya, pegang aja idealismenya tentang prinsip hidupnya misalnya, tentang bagaimana dia harus hidup misalnya gitu ya. Ego tuh paling susah untuk ditaklukkan. Nah karena kamu nggak punya pengalaman di kehidupan kamu yang sebelumnya misalnya gitu ya, di cinta kamu, di kisah kamu, pokoknya di kehidupan kamu sebelumnya kamu nggak punya pengalaman, yang akhirnya membuat kamu sulit untuk melepaskan ego. Jadi percekcokannya lebih parah lagi, makin lama makin parah gitu. Akhirnya cinta pertama pun kandas dan menghilang teman-teman. Sedih banget ya, sedih banget dong. Nah yang lebih sedih lagi adalah karena dia cinta pertama dan kamu melakukan banyak hal untuk pertama kalinya, hari-harimu berbunga dengan dia, cinta pertama selalu sulit untuk dilupakan. Setuju gak sih? Setuju ya? Cinta pertama itu selalu sulit untuk dilupakan. Walaupun memang kita pada akhirnya itu ikhlas untuk melepaskan dia dan membiarkan dia hidup dengan orang lain misalnya. Tapi menurut aku sih cinta pertama selalu punya kesan tersendiri kepada orang-orang si pemilik cinta ini. Ya teman-teman. Nah jadi menurut aku, buat kamu yang berhasil menikah dengan cinta pertama kamu, selamat, kamu memiliki kisah cinta yang unik dan hebat, membuat banyak orang iri, ya kan? Untuk kamu yang sama seperti aku, gagal dalam cinta pertama, selamat, kamu berhasil memiliki guru yang paling ampuh. Karena kamu sudah belajar bagaimana caranya untuk memahami, bagaimana caranya untuk mengalah, bagaimana caranya untuk melepaskan ego. Gitu ya teman-teman, setuju gak sih? Komen ya teman-teman. Gitu aja ya yang bisa aku sampaikan hari ini. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton konten ini sampai akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kamu yang lain. Terima kasih, ditunggu juga loh cerita kamu. Kirim ya email ya ke aku. Bye. Sini peluk virtual. Sampai ketemu di konten aku selanjutnya. God bless.